Yahudi, sebuah komunitas yang kerap menjadi sorotan kontroversial dalam sejarah dunia. Tak terkecuali di Asia Selatan, termasuk di Bangladesh, yang ternyata menyimpan cerita kelam tentang perjalanan komunitas kecil ini. Keberadaan mereka seringkali dikelilingi oleh prasangka, pengusiran, dan ketegangan sosial yang memicu konflik di berbagai wilayah. Bangladesh, yang dahulu merupakan bagian dari India dan Pakistan, tidak terlepas dari bayang-bayang masa lalu yang menyulitkan kaum Yahudi. Meski kecil jumlahnya, kehadiran mereka di Tanah Bengal sering dianggap sebagai ancaman oleh beberapa pihak. Mereka menghadapi tuduhan sebagai orang luar yang membawa pengaruh negatif, meskipun fakta-fakta tentang kontribusi mereka diabaikan. Dalam video ini, kami akan mengupas sisi gelap dari perjalanan komunitas Yahudi di Bangladesh, dari prasangka kolonial hingga ketidakadilan yang mereka alami di tengah pergolakan sejarah. Mari kita telusuri kisah ini dengan jujur, tanpa menutup-nutupi kenyataan yang ada. Sejarah komunitas Yahudi di Bangladesh, yang sebelumnya dikenal sebagai Pakistan Timur, dapat ditelusuri sejak abad ke-18 dan ke-19. Pada masa itu, komunitas kecil Yahudi dari British India dan Pakistan menetap di wilayah yang sekarang menjadi Bangladesh, khususnya di kota Dhaka. Beberapa laporan juga menyebutkan keberadaan orang Yahudi di Rajshahi. Mayoritas komunitas ini terdiri dari Yahudi Baghdadi, Yahudi Cochin, dan Bene Israel. Namun, pada tahun 1960-an, sebagian besar dari mereka telah bermigrasi. Kini, hanya segelintir keluarga Yahudi yang masih tinggal di Bangladesh. Mereka hidup dengan sangat tertutup, mempraktikkan Yudaisme secara diam-diam karena kebijakan pemerintah terhadap Israel. Yahudi juga memiliki keterkaitan dengan sejarah modern Bangladesh. Di antara tokoh Yahudi yang pernah tinggal di negara ini adalah Mordecai Cohen, seorang mantan pembaca berita televisi dan aktor, serta Alex Aronson, seorang akademisi yang pernah mengajar di Universitas Dhaka. Selain itu, beberapa Yahudi asing yang berkontribusi pada sejarah Bangladesh, termasuk arsitek Amerika Louis Kahn yang merancang gedung parlemen Bangladesh, serta Jacob Farge Raphael Jacob, seorang jenderal angkatan darat India yang berperan penting dalam perang pembebasan Bangladesh. Sejarah ini mencerminkan kehadiran dan kontribusi komunitas Yahudi di wilayah tersebut, meskipun kini hanya sedikit yang tersisa. Kisah mereka menjadi bagian dari mosaik budaya dan sejarah Bangladesh yang kaya dan beragam. Sejarah komunitas Yahudi di Bangladesh, yang dulunya dikenal sebagai Pakistan Timur, memiliki jejak panjang yang berakar di abad ke-18 dan ke-19. Dalam sejarahnya, terdapat hubungan erat antara komunitas Yahudi Mesopotamia, yang dikenal juga sebagai Yahudi Baghdadi, dengan kota-kota di Bengal Timur. Pada masa Kekaisaran Mughal, wilayah Bengal Timur menjadi pusat perdagangan Muslim yang ramai, menarik para pedagang Eurasia, termasuk para Yahudi Baghdadi yang diyakini mulai menetap di Dhaka pada abad ke-18. Salah satu kisah menarik dari masa kolonial adalah tentang Alex Aronson, seorang akademisi Yahudi Jerman dan teman dekat Rabindranath Tagore,
peraih Nobel. Pada Perang Dunia Kedua, Aronson dianggap sebagai musuh asing oleh pemerintah kolonial Inggris. Meski seorang Yahudi, ia dicurigai sebagai mata-mata Jerman. Aronson kemudian ditahan dan dikenakan tahanan rumah yang mengganggu pekerjaannya di Universitas Santiniketan. Tagore pun mengirim surat kepada Perdana Menteri Bengal, Khawaja Nazimuddin, meminta pembebasannya. Meskipun awalnya ditolak, Tagore akhirnya berhasil mengamankan kebebasan Aronson. Komunitas Yahudi sebagian besar berpusat di Kolkata, Bengal Barat. Mereka mendirikan sinagoga, sekolah, dan rumah sakit untuk komunitas Yahudi di sana. Namun, sebagian Yahudi dari Kolkata bermigrasi ke Bengal Timur untuk alasan perdagangan. Pada saat pemisahan India Britania pada tahun 1947, jumlah Yahudi di Bengal Timur hanya sekitar 135 orang. Mordecai Cohen, seorang Yahudi kelahiran Rajshahi, kemudian menjadi pembaca berita berbahasa Inggris dan Bengali untuk televisi Pakistan di Dhaka. Pada tahun 1960-an, beberapa anggota komunitas Bene Israel juga tinggal di Dhaka. Namun, pada akhir dekade tersebut, banyak dari mereka telah bermigrasi kembali ke Kolkata. Menurut sejarawan Ziauddin Tariq Ali, setelah kemerdekaan Bangladesh, hanya ada 2 keluarga Yahudi yang tersisa di Bangladesh. Namun, mereka pun kemudian pindah ke India. Satu keluarga pada tahun 1973 dan keluarga lainnya pada tahun 1975. Pada tahun 2018, tercatat hanya 4 orang Yahudi yang tinggal di Dhaka. Arsitek Yahudi Polandia Amerika, Louis Kahn, juga meninggalkan jejak penting di Bangladesh. Ia merancang gedung Parlemen Nasional, Jatiyo Sangsad Bhavan, yang menjadi salah satu simbol modern negara ini. Selain itu, Jenderal J.F.R. Jacob, seorang Yahudi India, memainkan peran besar dalam Perang Kemerdekaan Bangladesh. Ia menjadi tokoh kunci di balik penyerahan pasukan Pakistan pada tahun 1971. Meskipun Israel secara resmi mengakui Bangladesh pada tahun 1972, hubungan diplomatik formal antara kedua negara tidak pernah terjalin. Hal ini menjadi cerminan kebijakan pemerintah Bangladesh yang menolak hubungan resmi dengan Israel hingga kini. Bagaimanapun, sejarah ini menjadi pengingat tentang bagaimana komunitas kecil seperti Yahudi turut memberikan kontribusi signifikan dalam perjalanan panjang sejarah Bangladesh. Sejarah komunitas Yahudi di Bangladesh tidak bisa dilepaskan dari hubungan eratnya dengan komunitas Yahudi di India dan Pakistan. Ketiganya berbagi akar budaya, tradisi, serta pengalaman yang saling terkait, terutama selama masa kolonial Inggris dan periode pasca kemerdekaan. Kami telah menjelaskan sejarah Yahudi di India dan Pakistan dalam video sebelumnya. Jadi, jika Anda tertarik untuk memahami gambaran yang lebih luas tentang perjalanan komunitas Yahudi di Asia Selatan, pastikan Anda menonton video tersebut. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung kami dalam menyajikan konten sejarah yang kaya dan mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum dan tetap semangat belajar sejarah.